Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Mas Wai 21 dimanapun berada, saya doain selalu semoga sehat, semoga tidak ada halangan suatu apapun, semua urusannya lancar, sukses, amin Allahumma amin. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang spiritual, tentang pengalaman spiritual ataupun berbagi pengetahuan ya teman-teman ya. Tidak ada bosan-bosannya kita untuk membahas tentang spiritual karena sangat luas sekali kita. Kalau kita bahas secara singkat itu waktunya memang tidak cukup ya teman-teman. Oke. Ya, jadi ini ada pertanyaan kan? Ya. Jadi yang namanya batur atau ari-ari itu kenapa harus dikasih yang namanya itu disenteri atau harus dikasih senter dan dikasih kayak pelindung seperti ember atau apa? Itu maksudnya apa tuh ya? Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau tradisi Jawa umumnya ya, tradisi untuk orang Jawa pada umumnya memang sih setiap ada bayi yang baru lahiran ya, kita menemukan di depan rumah atau di samping rumah itu ada yang namanya ari-ari dipendam, lalu dikasih lampu kalau malam. Dan bagian yang dipendam itu harus dikasih pipa atau bambu ya teman-teman. Kebanyakan seperti itu yang kita jumpai. Itu sebetulnya artinya, maknanya itu sebetulnya tradisi itu, tradisi. Jadi tradisi leluhur itu dari zaman ke zaman itu sudah memang seperti itu ya. Dan maknanya itu yang saya tahu kenapa harus dibuat seperti itu. Kalau lampu sentir itu kalau malam itu harus dipasang, konon ceritanya itu supaya si jabang bayi tadi tidak merasa gelap ya. Konon ceritanya itu seperti itu. Kenapa harus dipasang pipa ataupun bambu di tempat yang dipendam hari-hari itu jadi supaya mudah bernapas ya, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau nenek saya dulu, bahkan orang tua saya pun sampai sekarang masih menerapkan itu ya. Apabila cucunya lahiran ya, itu sebelum dipendam sehari-hari ya. Jadi tradisinya itu harus ada buku ya, pulpen, gunting ataupun alat-alat yang lain itu ya, supaya konon ceritanya itu agar si jabang bayi kelak ketika dewasa supaya pintar ya, supaya pandai dalam pendidikan, sekolah itu supaya pandai ya, seperti itu. Itulah artinya. Sebenarnya itu semua adalah gimana ya kita menyikapinya, harapan ya, seperti itu ya. Kira-kira kelak di kemudian hari ketika si jabang bayi sudah besar ataupun sudah dewasa ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya tradisi itu kalau bisa ya jangan kita tinggalkan ya. Tradisi dari leluhur, dari nenek moyang terdahulu itu kalau bisa tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, jangan sampai kita tinggal ya. Karena leluhur itu insya Allah nggak mungkin salah ya teman-teman. Beliau itu sudah diperhitungkan semuanya,
kenapa harus yang begini pantang, yang begitu pantang. Jadi nenek moyang kita itu semua sudah mungkin sudah dirincikan dan dikalkulasikan ya, seperti itu ya. Mereka pun membuat tradisi seperti itu sudah pasti alasannya itu sangat bermanfaat untuk kita semua gitu teman-teman. Tapi sebagian orang sih ada juga ya yang nggak pakai cara-cara seperti itu ya, tradisi kan masing-masing ya teman-teman ya. Tapi bagi yang menjalankan tradisi itu ya harap dimaklumi, jangan merasa aneh, jangan mengatakan itu syirik, musyrik, karena itu tradisi dari leluhur yang harus kita jaga ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.